Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Mapel Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan belajar menulis teks persuasi. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran kali ini, siapkan modul dan juga buku catatan di sebelah kalian ya. Yuk kita mulai untuk menyusun teks persuasi. Nah, anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menyusun teks persuasi. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian akan menghasilkan tulisan teks persuasi. Untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menyajikan teks persuasi, saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, nanti kalian akan dapat menyiapkan rujukan atau ajakan untuk menyusun kerangka teks persuasi. Yang kedua, kalian akan dapat menyusun teks persuasi berdasarkan kerangka yang sudah dibuat dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks persuasi. Tujuan yang ketiga yaitu kalian akan dapat menyunting teks persuasi yang telah disusun dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasa teks persuasi secara tertulis. Nah, kalian masih ingatkan apa tujuan dari teks persuasi? Nah, teks persuasi yaitu tujuannya untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi tujuan utama adalah kita mengajak atau menyuruh dan membujuk secara halus. Nah, ketika menulis, ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan. Nah, yang pertama adalah kalian harus menyiapkan bujukan. Ya, dalam penyiapan rujukan ini kalian harus menentukan tema atau pokok yang akan kalian gunakan sebagai rujukan. Contohnya yang pertama, mari kita menjaga kelestarian hutan. Contoh yang kedua, ayo kita hidup sehat agar terhindar dari COVID-19. Contoh yang ketiga, jagalah kebersihan lingkungan sekitar. Sebelum kalian menyusun teks persuasi secara utuh, alangkah lebih baiknya yang dilakukan pertama kali adalah menyusun kerangkanya terlebih dahulu. Nah, untuk menyusun kerangka teks persuasi, ada 3 tahap yang harus kalian lakukan. Tahap yang pertama adalah menentukan tema. Ya. Tahap yang kedua adalah menentukan tujuan. Untuk apa teks persuasi tersebut dibuat. Yang ketiga adalah mengumpulkan data. Data ini bisa kita peroleh melalui internet, surat kabar, ataupun wawancara dari para narasumber. Tahap selanjutnya adalah menyusun teks persuasi berdasarkan kerangka yang telah kita buat. Ya, ketika menyusun kerangka, susunlah paragraf sesuai dengan topik yang sudah kalian tentukan. Kemudian sesuaikan dengan tujuan, ya, kemudian sesuaikan dengan kerangka yang sudah dibuat dan fakta-fakta yang kalian kumpulkan dari pengumpulan data tadi. Ketika menyusun paragraf, gunakan pilihan kata yang baik sesuai dengan kosakata bahasa baku bahasa Indonesia. Apabila kita rinci, apabila kita buat bagan ya untuk lebih jelasnya, langkah-langkah menyusun teks persuasi adalah seperti berikut. Tadi yang pertama kalian sudah menentukan tema, ya. Rujukan utamanya sudah kalian tentukan terlebih dahulu. Setelah itu adalah susunan perincian. Dalam susunan perincian, yang kalian perlu perhatikan adalah struktur dari teks persuasi, yaitu tentang pengenalan isi, kemudian rangkaian pendapat atau fakta yang sudah kalian peroleh dari pengumpulan data tadi, kemudian ajakan-ajakan dan penegasan kembali. Nah, langkah selanjutnya ketika pengumpulan bahan tadi, kalian harus mengumpulkan pendapat-pendapat dan juga fakta. Nah, selanjutnya bagian terakhir adalah pengembangan teks.
ketika kalian mengembangkan teks, kalian harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks persuasi yang ideal. Langkah terakhir ketika menyusun teks persuasi adalah menyunting teks persuasi. Ketika kalian menyusun teks persuasi, pahamilah sifat teks persuasi, bahwa sebuah paragraf itu harus memiliki kaidah-kaidah sebuah paragraf. Yang pertama yaitu harus memiliki gagasan utama dan gagasan penjelas. Dalam satu paragraf itu hanya memiliki satu gagasan utama, sedangkan gagasan penjelasnya boleh beberapa, bahkan banyak, ya. Jangan lupa bahwa teks persuasi harus memiliki struktur yang ideal. Yang terakhir adalah pahami karakteristik kebahasaannya, bahwa teks persuasi berisi ajakan yang disertai alasan pendukung atau fakta. Selain menyunting tentang keidealan paragraf, kalian juga harus menyunting kebakuan bahasa. Ya, penggunaan bahasa baku itu merupakan penggunaan kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan, yaitu di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, berikut contohnya. Kata baku apotek, ya, sedangkan kata bentuk tidak bakunya adalah apotik. Bentuk baku adalah nasihat, sedangkan bentuk tidak bakunya adalah nasihat. Kata baku karena, bentuk tidak bakunya karena. Kata baku foto, bentuk tidak baku foto, menggunakan P, ya. Kemudian untuk kata objek, banyak beredar penggunaan tidak baku yaitu objek, menggunakan huruf Y. Perlu juga kalian perhatikan tentang penggunaan huruf kapital dalam tulisan kalian, bahwa penggunaan huruf kapital itu digunakan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah sebagai huruf pertama dalam unsur-unsur nama orang. Contohnya Dewi Sartika, berarti penggunaan huruf D dalam kata Dewi itu D-nya kapital, kemudian kata Sartika S-nya juga kapital. Kemudian dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya adalah Ninda berangkat sekolah. Huruf N pada nama Ninda, nah, itu diawali huruf kapital. Kemudian sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, Kinan bertanya, di mana novel baruku? Nah, setelah tanda petik, ya, huruf D di situ harus ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, sebagai huruf pertama dalam kata yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya adalah Allah. A di situ harus ditulis menggunakan huruf kapital. Yang Maha Kuasa. Y dalam kata yang itu juga ditulis menggunakan huruf kapital. Maha Kuasa, M-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya adalah Maha Putra Yamin. M-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Ya. Haji Agus Salim. Haji hanya, huruf hanya menggunakan huruf kapital. Kemudian dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Kali Brantas. Kali di situ K-nya huruf kapital, Brantas B-nya kapital. Dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan kemudian adalah peristiwa bersejarah. Contohnya hari Lebaran. Untuk hanya di kata hari hanya ditulis menggunakan huruf kecil, sedangkan kata lebaran L-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian yang terakhir dalam menyunting adalah menyunting judul dari teks persuasi yang sudah kalian tulis. Yang perlu diingat adalah bahwa judul teks persuasi itu tidak hanya ditulis secara unik, tidak hanya menarik, tidak hanya kontekstual, tetapi juga harus rapi dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, judul harus ditulis dengan huruf kapital di awal setiap kata dalam judul tersebut, kecuali untuk kata depan, kata sambung, dan juga interjeksi.
Nah, berikut contohnya. Kalian perhatikan, jalan-jalan ke Maldives yuk. Nah, kemudian kata jalan-jalan di situ J masing-masing ditulis menggunakan huruf kapital, sedangkan ke itu adalah kata depan sehingga K-nya itu menggunakan huruf kecil. Maldives di situ menggunakan huruf kapital untuk huruf M-nya. Kemudian kata yuk itu adalah interjeksi sehingga huruf Y di situ harus ditulis menggunakan huruf kecil. Nah, bagaimana? Mudah kan menyusun teks persuasi? Tetap semangat belajar, kemudian jangan lupa menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak atau social distancing. Kemudian kuliah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.